Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya? Coba dikeraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam takjim kami untuk kita semua. Tidak saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di balik tirai, bukan tirai satu, tirai dua ya, di balik tirai, mudah-mudahan kita masih semangat. Saya rindu dengan semangat bapak-bapak, yel-yel saya mengucapkan kalimat Allahu Akbar supaya tidak kaku tangannya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, orang yang mengangkat tangannya serentak ke atas dua dengan mengepalkan tangannya, itu ototnya hampir 90% spiritnya akan muncul. Dan dengan kalimat Allahu Akbar mudah-mudahan menggetarkan aras dan malaikat menyambutnya dan memberikan keampunan serta rahmat kepada kita. Kita mulai duduknya yang bagus bapak-bapak. Nanti dibilang Pak Kiai Sumul Adab. Baik, genggam tangannya. Masih ingat kan serentak ke atas Allahu Akbar. Saya persilahkan dengan kalimat Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari COVID-19. 3, 2, 1, takbir! Allahu Akbar. Semangat. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Tidak lebih 10 menit ya. Kalau sudah 10 menit nanti ingatkan. Yang pertama saya ingin mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa umat Islam itu adalah umat pejuang. Ini diingat, umat pejuang. Kebalikan dari umat pejuang itu adalah umat pecundang. Jadi kita jangan menjadi muslim pecundang, tetapi pejuang. Coba lihat Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu itu adalah pejuang, bukan pecundang. Oleh sebab itu, antara pejuang dengan pecundang itu tipis. Seperti pejabat dengan penjahat. Kita itu jadi pejabat, jangan jadi penjahat. Antara tokoh dengan tukang tokoh. Kita harus jadi tokoh, jangan tukang tokoh. Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Kita harus jadi pejuang, jangan jadi pecundang. Walaupun memang banyak realitanya kita lihat, dua-dua ada yang diambil. Ada yang jadi pejabat sekaligus jadi penjahat. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya terinspirasi dengan Pak Kiai. Saya memperluas apa yang beliau katakan. Pejuang itu termasuk diantaranya adalah pejuang doa. Pejuang doa. Kenapa dikatakan pejuang doa? Karena doa itu adalah kunci. Kita butuh Allah. Butuh Allah. Bukan butuh-butuhan, butuh benar-benar Allah. Itulah sebabnya doa itu adalah bagi orang pejuang yang ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya katakan Pak Kiai, doa itu kalau saya menyebutnya ada 3 wilayah. Satu disebut wilayah teknis, dan yang kedua wilayah substansi, dan yang ketiga adalah wilayah implikasi.
Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu teknis. Teknis. Bukan berarti teknis itu tidak penting. Itu dimulai dari sana. Dimulai dari sana. Itu sebabnya Pak Kiai mengatakan berdoa itu kita butuh. Tinggal lagi kan kalau mau kita persoalkan kan doanya mengangkat oke. Dan kalau kita angkat, Pak Kiai kan nggak menyebutkan tadi apakah dirapatkan atau dilenggangkan. Ada yang mentafsirkan dirapatkan, karena kalau jatuh dari atas dia nyangkut. Tapi kalau dilenggangkan, apa yang datang dari atas dia jatuh. Jatuh, kan gitu. Nah itu tafsirnya. Tapi intinya harus diangkat. Itu teknisnya. Itu teknisnya. Kalau tidak salah saya habis itu di antaranya ada yang menyebutkan Rasulullah mengangkat tangannya ketika berdoa sampai kelihatan bulu keteknya. Ibaratnya seperti itu. Saking tingginya. Saking tingginya. Kebiasaan kita memang selalu berdoa itu dibantu oleh paha. Ya kan, dibantu oleh paha, kita sandarkan saja. Nah ini namanya doa pecundang. Doa yang tidak butuh dengan Allah. Doa yang tidak butuh dengan Allah. Itu teknis. Kemudian substansinya, ketika kita berdoa itu bukan terletak kepada panjang pendeknya, tetapi kemampuan kita untuk menghadirkan Allah sampai menggetarkan dinding hati kita. Sehingga aras pun ikut bergetar. Makanya antara satu doa dengan satu doa itu sinerginya bersambung. Sahut menyahut dia antara satu doa dengan doa yang lain. Cuma terkadang doa kita itu tidak sampai mengeluarkan energi yang seperti itu. Inilah yang disebut dengan substansi doa itu, kemampuan seseorang menghadirkan Allah ke dalam relung hatinya sampai menggetarkan dinding-dinding hati. Itu substansinya. Kemudian implikasinya ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau kita berdoa, doamu dikabulkan oleh Allah, itu isyarat dari Allah bahwa engkau harus mempertebal iman. Bukan mempertipis, tapi mempertebal imanmu kalau doamu dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi kalau doamu ditunda oleh Allah, doamu ditunda oleh Allah, itu artinya isyarat dari Allah engkau harus memperbanyak kesabaran di dalam hati. Kesabaran di dalam hatimu, jangan sumudjon. Jangan sumudjon. Dan yang ketiga, kalau doamu ditolak oleh Allah, itu isyarat Allah bahwa engkau akan diganti doamu dengan sesuatu yang lebih baik yang engkau butuhkan. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Itu sebabnya di mana-mana saya katakan jangan pernah lelah terletih. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Karena doa itu adalah pintu atau kunci bagi kita orang-orang muslim yang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pecundang, tapi kita menjadi orang yang berani menghadapi guncangan dan tantangan. Itu karakter umat Islam. Berani menghadapi goncangan dan tantangan. Lihat profil Rasulullah. Ya, profil Rasulullah. Kalau boleh saya ungkapkan sedikit lagi. Profil Rasulullah hari Kamis yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj. Saya banyak melihat keliru informasi. Orang mengatakan bahwa Rasulullah itu dipanggil oleh Allah karena kakinya sudah mulai gemetar lemah. Karena meninggal pamannya Abu Thalib, istrinya Siti Khadijah, kemudian dia didiktum, dikasih ultimatum, hidup atau mati Rasulullah harus ditangkap. Sehingga bahasanya dia mau dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya bukan dihibur. Rasulullah menghadapi goncangan dan hambatan yang sedemikian rupa itu, Allah mengajungkan jempol kepada Rasulullah. Kalau bahasa Medannya, bahasa Sumatera Utaranya, hebat kaum Muhammad. Hebat kaum Muhammad. Apa yang aku harus berikan kepadamu? Dan gak mungkin hanya kepada
kepadamu, kata Allah, pasti juga aku akan berikan kepada umat-umat. Maka dikasih dia SK, dikasih dia surat keputusan pengangkatan yang sangat luar biasa, satu-satunya manusia yang bisa bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Maka Rasulullah pun pergi ke sana mengambil SK itu. Itu sebabnya dalam SK itu ketika bertemu Muhammad dengan Rasulullah, coba simak dialognya. Coba lihat, luar biasa ya. Jarang kita pahami apa yang terjadi. Biasanya kalau kita masuk ke rumah orang, kita kan yang mengetok pintu, kita yang mengucapkan assalamualaikum. 1 kali, 2 kali, 3 kali baru dia jawab, dia keluar. Tetapi ini tidak, bukan Rasulullah yang mengucapkan salam, tetapi justru Allah lah yang menyambut Rasulullah dengan salam. Coba lihat itu yang di dalam surat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagi engkau ya Muhammad. Engkau sudah datang ingin menjemput SK, kata Allah. Maka datanglah, jemputlah kepada. Maka Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba lihat, luar biasa. Rasulullah tidak mengedepankan personal. Kalau bahasa nahunya, bukan aku, bukan kata tunggal, tetapi kata jamak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hambaku yang soleh, termasuk jemaah kita yang hadir hari ini, dibawa mimbar oleh Rasulullah. Dan ketika di sana saya persingkat, maka Rasulullah dikasih SK. Itulah yang kita amalkan sehari semalam, 5 kali sehari semalam, yaitu sholat. Kendati pun awalnya ada kisah yang menyebutkan 50 kali sehari semalam, tetapi 50 kali itu adalah kuantitas jumlahnya, tetapi kualitasnya 5 kali dengan 50 itu sama, menunjukkan betapa adilnya Allah kepada Nabi Musa 50 kali. Para baginda Rasulullah hanya 5 kali, tetapi kualitasnya sama. Kenapa? Karena umat Rasulullah tidak jauh berbeda dengan Musa, dan jauh kehidupannya tidak mungkin bisa disamakan. Karena sangat berbeda umat Nabi Musa dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya Rasulullah naik itu bukan karena dia puncak, bukan, tidak, karena goncangan dan hambatan begitu tabahnya dia hadapi, maka Allah memberinya SK bukan untuk dia saja, tetapi untuk kita semua. Subhanallah, untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya ingatkan sebagai bahagian terakhir, jangan umat Islam menjadi pecundang, tetapi jadilah kita menjadi umat berjuang. Ayo kita kibarkan terus kalimat Allahu Akbar. 3, 2,